seruling minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa jadinya jika seorang raja yang penuh rencana justru kembali dipermalukan oleh orang yang ingin ia jebak? Dan bagaimana mungkin suara seruling yang sumbang bisa berubah menjadi senjata kemenangan? Kisah ini membuktikan bahwa kecerdikan seringkali lebih ampuh daripada jebakan paling matang sekalipun. Dan inilah kisah lengkapnya. Alkisah, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatlah sebuah rencana. Mereka menyusunnya dengan persiapan yang sangat matang. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak bersemangat pun sempat menolak. Bilang sama rajamu, aku tidak mau datang. Tuan Abu tidak boleh menolak perintah raja. Jika tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa, ujar para pengawal. Dan akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Dan benar saja, setibanya di sana, ia sudah dijebak dengan permainan konyol Baginda Raja. Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja menyambutnya. Ampun yang mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas tanpa basa-basi. Jadi begini Abu Nawas, aku mendapat hadiah seruling dari sahabatku di negeri seberang. Dan aku ingin kamu memainkannya, tutur Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah Paduka tahu saya ini tidak bisa bermain musik? Balas Abu Nawas. Oh, jangan khawatir Abu Nawas, kamu tidak perlu memainkannya sekarang. Bawalah seruling ini, pelajari, dan besok kembalilah ke sini, ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu ini adalah jebakan, namun dengan akal cerdiknya, ia justru memanfaatkan kesempatan itu. Paduka, apa yang akan saya dapatkan bila berhasil? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah 100 dinar, jawab Baginda Raja. Maaf sebelumnya Paduka, belajar seruling dalam sehari itu bukan perkara mudah. Saya rasa hadiah 2 kali lipat itu wajar Paduka. Baiklah, aku turuti. Tapi permainanmu harus membuatku terkesan Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Dan singkat cerita, keesokan harinya Abu Nawas kembali datang ke istana. Namun ia melihat ada 3 orang lain yang juga diundang. Maaf Paduka yang mulia, mereka ini siapa? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjelaskan bahwa ketiganya adalah pemain seruling handal yang akan mengadu kemampuan dengan Abu Nawas. Ini pasti orang bayaran untuk menjatuhkanku, pikir Abu Nawas dalam hati. Orang pertama maju dan memainkan seruling dengan irama yang indah. Seluruh istana terpukau. Orang kedua dan ketiga pun tak kalah merdu. Baginda Raja bahkan sampai terlena. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. Aku tidak mungkin bisa mengalahkan mereka, pikir Abu Nawas. Ia sempat terdiam mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bingung? Ayo, mainkan serulingmu, perintah Baginda Raja. Tunggu Paduka yang mulia, saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benaknya. Tanpa menunggu lama, ia memainkan seruling itu. Tentu saja karena ia tak pandai bermain musik, suaranya terdengar sumbang dan berantakan. Orang-orang pun tertawa terpinggal-pinggal. Permainan macam apa itu? Tidak ada indahnya sama sekali, ejek sebagian dari mereka.
Baginda Raja kemudian berkata dengan tegas, Abu Nawas, karena kamu sudah gagal, kamu tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Kali ini aku pasti berhasil, pikir Baginda Raja dengan puas. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya karena terpukul dengan penampilan Paduka? Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka ini terlihat sangat gagah dan berwibawa. Apalagi dengan jubah kebesaran yang baru itu. Seruling ini menjadi berkecil hati Paduka. Ia tak sanggup bersuara indah di hadapan kebesaran Paduka. Ah, itu hanya akal-akalanmu, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka. Menurut Paduka, kerajaan ini sangat megah bukan? Tapi bila dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, tentu kemegahan itu terasa kecil. Begitu pula dengan seruling ini Paduka. Meski bisa bersuara indah, di hadapan kewibawaan Paduka, ia merasa kecil dan tidak berani menunjukkan keindahannya. Baginda Raja pun terdiam. Tapi 3 orang tadi bisa memainkannya dengan indah Abu Nawas, sanggah Baginda Raja. Itu tergantung orang yang memainkannya Paduka. Jika ia benar-benar memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu bermain indah karena merasa kecil. Tapi jika ia lebih mengagumi dirinya sendiri, tentu ia akan tetap memainkan nada seindah mungkin. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap menghormati rajanya tanpa pamrih. Dan akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas itu, ia lolos dari hukuman. Bahkan sesuai perjanjian, ia mendapatkan hadiah 200 dinar. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit malam, ia bergumam, andai saja aku punya sesuatu yang benar-benar istimewa untuk dibawa pulang. Sudah kubeli banyak barang, tapi rasanya masih saja ada yang kurang. Abu Nawas yang mendengar gumaman itu segera mendapatkan ide yang cerdik. Ia menatap bulan purnama yang bersinar terang, lalu berkata dengan wajah yang serius, Nah, kebetulan sekali Tuan, aku punya sesuatu yang sangat indah dan tak ternilai. Apakah Tuan ingin membelinya? Pedagang itu pun penasaran. Apa yang kau tawarkan Abu Nawas? Abu Nawas pun menunjuk ke arah bulan yang ada di langit. Aku akan menjual bulan purnama itu kepadamu Tuan. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Bayangkan jika Tuan memiliki bulan, semua orang akan iri kepada Tuan. Tidak ada benda yang lebih istimewa daripada bulan Tuan. Pedagang itu pun terkejut sekaligus bingung. Bulan? Bagaimana kau bisa menjual bulan Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. Kenapa tidak? Bulan itu tidak ada pemiliknya Tuan. Dan sebelum ada orang lain yang mengklaimnya, aku memberimu kesempatan emas untuk memilikinya. Pedagang itu pun masih ragu, tapi ide memiliki bulan membuatnya tergoda. Berapa harganya? Abu Nawas pun berpura-pura berpikir keras sambil memainkan janggutnya seolah sedang menghitung nilai kosmik bulan. Ya, karena ini barang unik dan satu-satunya, harganya 1000 dinar Tuan. Tapi untuk Tuan, aku beri diskon menjadi 999 dinar saja. Sang pedagang pun termenung, namun akhirnya ia berkata,
Baiklah, ini uangnya. Ia pun menyerahkan sekantong penuh dinar kepada Abu Nawas. Dengan riang, Abu Nawas mengambil uang itu dan berkata, "Mulai sekarang Tuan, bulan itu milikmu. Jangan lupa untuk melihatnya setiap malam agar Tuan ingat betapa berharganya bulan itu." Pedagang itu pun pulang dengan perasaan bangga, yakin bahwa ia kini menjadi pemilik bulan. Sesampainya di rumah, ia langsung memanggil keluarganya. "Lihatlah, sekarang aku adalah orang pertama di dunia yang memiliki bulan." Namun bukannya kagum, keluarganya malah tertawa terbahak-bahak. "Apa? Kamu membeli bulan? Bagaimana bisa? Bodohnya dirimu telah ditipu." Sadar bahwa ia telah dibodohi, pedagang itu pun marah besar. Keesokan harinya ia segera kembali menemui Abu Nawas dengan wajah merah padam. "Abu Nawas, kamu menipuku. Bulan itu bukan milikmu." Abu Nawas pun tetap tenang. "Begini Tuan, bukankah bulan itu masih ada di sana dan bersinar untukmu di setiap malam? Tuan tak perlu merawatnya dan tak perlu khawatir rusak, tapi tetap bisa menikmatinya kapanpun. Bukankah itu kesepakatan yang terbaik Tuan?" Pedagang itu pun mengeram. "Tapi orang-orang menertawaiku Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Ya tentu sajalah Tuan. Terkadang kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menikmati yang ada." Ia pun berhenti sejenak lalu menambahkan dengan nada yang cerdik. "Tapi jika Tuan mau, aku juga bisa menjual matahari. Harganya cuma 500 dinar lah Tuan, karena matahari memang sedikit lebih panas." Pedagang itu pun menatap Abu Nawas dengan mata yang melotot, lalu pergi sambil menggerutu. Namun di tengah jalan pulang, ia akhirnya tertawa sendiri. Benar-benar gila. Tapi kalau dipikir-pikir, aku memang mendapat kesepakatan terbaik. Bulan itu selalu ada dan tak seorang pun bisa mengambilnya dariku. Abu Nawas yang mengamati dari jauh hanya tersenyum puas. Kadang-kadang orang harus belajar tertawa pada dirinya sendiri, gumam Abu Nawas. Kisah selanjutnya, menikmati hidup. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata hobi barunya bisa menghasilkan uang yang lumayan. Setiap kali pulang memancing, ia selalu membawa banyak ikan. Sebagian ia jual, sebagian lagi ia masak sendiri. Suatu hari, seorang saudagar kaya melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampirinya dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu tidak mancing di laut saja?" "Untuk apa mancing di laut?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," jawab si saudagar itu. "Lalu biar apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas untuk ketiga kalinya. "Dengan uang itu, kamu kan bisa membeli perahu yang besar dan menangkap ikan yang jauh lebih banyak," jelas si saudagar tersebut. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Nah, dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Terus apa?" tanya Abu Nawas sekali lagi. "Terus kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar dengan bangga. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Lah, emang menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" Mendengar itu, sang saudagar pun terdiam. Ia pun akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana namun membahagiakan.
Kisah selanjutnya, sulap Konoha. Pada suatu ketika, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja. Ulama tersebut kemudian bercerita tentang kisah Nabi Musa melawan para penyihir istana, di mana para penyihir itu bisa mengubah tali menjadi ular. Namun Nabi Musa dengan mudah mengalahkan mereka hanya menggunakan tongkatnya. Mendengar cerita itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka memakai ilmu sihir yang mulia, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Ya, aku tahu itu," kata Baginda Raja. "Tapi aku ingin mempelajari cara itu, supaya orang-orang itu kagum dengan keahlianku." "Wahai Paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari Paduka. Dan sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Tapi mengapa tidak belajar sulap saja Paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Usulan ulama tersebut ternyata disambut baik oleh Baginda Raja. Dan sejak saat itu ia belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja pun menjadi mahir dalam berbagai trik sulap. Suatu hari ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Woi pengawal, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku dengan sulap," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, pada hari yang ditentukan, penduduk berbondong-bondong memadati alun-alun. Abu Nawas duduk di barisan para menteri istana. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memulai aksinya. Pertunjukan pertama, ia mengubah benang menjadi tongkat. Pertunjukan kedua, ia menghilangkan seekor kelinci dari dalam topi. Melihat aksi yang menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana pun bertepuk tangan sangat meriah. Namun, Abu Nawas justru terlihat biasa saja, bahkan tanpa menunjukkan rasa kagum sedikit pun. "Ya Abu Nawas, kenapa denganmu? Mengapa kamu terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, pertunjukan Paduka itu memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka, permintaan sulapku ini bukan hanya untuk membuatku senang Paduka, tapi seluruh rakyat juga pasti akan ikut senang. Tadi Paduka sudah menunjukkan bagaimana seekor kelinci bisa menghilang. Nah, sekarang coba tunjukkan bagaimana cara menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat Paduka. Dan itu baru sulap yang luar biasa Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Ucapan Abu Nawas itu membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya terdiam. Dan demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritik kepada penguasa. Kisah selanjutnya, Menteri Keledai. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sangat bodoh. Bahkan saking bodohnya, orang-orang menjulukinya sebagai Menteri si Keledai. Meskipun demikian, sang menteri gemar sekali berdebat, bahkan untuk hal-hal kecil dan tidak bermanfaat.
Dan yang membuat orang-orang semakin kesal, ia tidak pernah mau mengalah dalam perdebatan, meskipun jelas-jelas pendapatnya salah kaprah. Pada suatu ketika, sang menteri mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengajaknya berdebat. "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makhluk luar angkasa itu ada?" tanya sang menteri. "Tidak ada, Tuan Menteri," jawab Abu Nawas singkat. "Ah, dasar bodoh kamu. Makhluk luar angkasa itu memang ada, Abu Nawas," balas sang menteri keras kepala. Abu Nawas selalu mencoba menjelaskan dengan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ia berkata bahwa Allah menciptakan makhluk di bumi, di antaranya manusia, jin, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Sedangkan di langit yang menghuni hanyalah para malaikat. Jadi tidak ada yang namanya makhluk luar angkasa. Namun sang menteri tetap ngotot. Ia terus meyakini bahwa alien itu benar-benar ada. Lama-kelamaan Abu Nawas pun menjadi kesal. Ia memilih diam dan tidak menghiraukannya. Dan anehnya, sikap Abu Nawas ini justru membuat sang menteri merasa yakin bahwa dirinya memang benar. Ia bahkan terus saja berbicara di hadapan Abu Nawas. Hingga pada akhirnya Abu Nawas yang sudah kehilangan kesabaran pun menampar sang menteri. Sontak sang menteri kaget bukan main. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas itu, ia pun segera melapor kejadian itu kepada Baginda Raja. Dan singkat cerita, dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, apa benar kamu telah menampar menteriku?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu melakukan itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menceritakan kronologi dan alasannya menampar sang menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu menampar menteriku hanya gara-gara ribut soal makhluk luar angkasa?" sesal Baginda Raja. "Ampun Paduka, dia itu susah sekali dikasih tahu Paduka," bela Abu Nawas. Namun sang menteri langsung menimpali. "Ya justru kamu yang bodoh, Abu Nawas. Makhluk luar angkasa itu memang ada. Benar kan Paduka Yang Mulia?" Baginda Raja pun mengangguk pelan dan berkata, "Ya, itu memang ada." "Tuh kan Abu Nawas, Baginda Raja saja mengakui adanya makhluk luar angkasa. Wahai Paduka, saya mohon agar Abu Nawas dihukum. Ia sudah membantah pendapatku dan juga berani menamparku," pinta sang menteri. "Baiklah," jawab Baginda Raja. "Abu Nawas akan saya hukum. Dia akan aku penjara selama sebulan." Mendengar itu, sang menteri pun meninggalkan istana dengan senyum puas. Sementara Abu Nawas mendekati Baginda Raja dengan bingung. "Paduka, mengapa Paduka menghukum saya? Dan bahkan semua orang tahu bahwa makhluk luar angkasa itu memang tidak ada, Paduka." Dengan tenang Baginda Raja pun menjawab, "Benar Abu Nawas, makhluk luar angkasa itu memang tidak ada. Tapi hukumanmu bukan karena itu. Hukumanmu ini karena orang cerdas sepertimu telah membuang-buang waktu berdebat dengan seekor keledai. Kamu sendiri kan tahu, dia itu dijuluki menteri si keledai karena kebodohannya. Dan lebih buruk lagi, kamu sampai mengganggu waktuku hanya untuk sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan." Mendengar alasan Baginda Raja, Abu Nawas pun hanya bisa menunduk. Ia pun menyadari akan kekeliruannya. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain, dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun senang bukan main. "Terima kasih Parubaya Mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya. Karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan." Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, kota Baghdad mendadak gaduh. Sebuah kabar mengejutkan menyebar begitu cepat seperti api yang menjalar ke tumpukan jerami. "Abu Nawas murtad! Abu Nawas murtad!" Begitulah yang terdengar dari mulut ke mulut, mulai dari pasar, masjid, hingga ke rumah-rumah. Para pedagang yang biasanya riuh berteriak menawarkan barang, kini justru sibuk membicarakan isu tersebut. "Tidak mungkin, bukankah Abu Nawas itu orang yang alim dan cerdik?" seru seorang pedagang roti.
Barangkali selama ini dia hanya berpura-pura, sahut seseorang yang sirik kepada Abu Nawas. Dan tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja yang mengenal baik kelakuan Abu Nawas merasa ada sesuatu yang janggal. Baginya tidak mungkin Abu Nawas benar-benar murtad. Namun demi ketenangan rakyatnya, Baginda Raja memutuskan memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana begitu tegang. Para menteri dan penasehat kerajaan sudah berkumpul menatap Abu Nawas dengan penuh curiga. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik di sudut ruangan, sementara prajurit menjaga pintu dengan ekspresi yang serius. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya langsung menatap tajam sahabatnya itu. "Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan nada berat, "aku mendengar kabar yang membuatku terkejut. Katanya kamu murtad. Apa itu benar?" Dengan wajah yang santai seperti biasa, Abu Nawas mengangguk pelan. "Iya, benar Paduka." Ruangan sontak riuh. Beberapa penasihat menjerit, "Astagfirullah." Seorang menteri bahkan memukul mejanya sambil berseru, "Ini penghinaan, tangkap saja dia Paduka." Namun Baginda Raja yang jauh lebih bijak hanya menatap Abu Nawas dalam-dalam. Ia tahu pasti ada sesuatu di balik jawaban itu. "Jelaskan maksudmu Abu Nawas," pinta Baginda Raja dengan tenang. Abu Nawas pun menarik nafas panjang, kemudian menjawab dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. "Bukankah murtad itu berarti berpindah keyakinan?" Baginda Raja mengangguk. "Ya benar, tapi berbeda keyakinan seperti apa yang kau maksud Abu Nawas?" Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil, lalu ia berkata, "Begini Paduka, selama ini tanpa kusadari, aku terlalu percaya pada kekuatan uang, kedudukan, dan ketenaran Paduka. Aku pikir itu semua bisa menyelamatkanku dari masalah. Namun kemarin aku sadar bahwa keyakinanku itu salah Paduka. Ya makanya aku murtad. Aku meninggalkan keyakinan yang salah itu dan kembali percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Bukankah itu juga berpindah keyakinan Paduka, dari yang salah menuju yang benar?" Suasana langsung hening. Kata-kata Abu Nawas seperti petir yang menyambar pikiran mereka. Bahkan penasihat kerajaan yang tadinya ribut kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa menteri tampak saling pandang, seakan baru saja ditampar kenyataan. Namun di tengah keheningan itu, seorang menteri yang dikenal iri dengan Abu Nawas berteriak, "Paduka, ini hanya akal-akalan Abu Nawas. Dia selalu membuat kegaduhan dan mencari perhatian Paduka. Lihat saja, karena ulahnya seluruh rakyat geger." Abu Nawas pun menatap menteri itu sambil tersenyum dengan penuh arti. "Tuan Menteri," katanya, "apakah salah jika seseorang ingin menyadarkan orang lain dengan cara yang berbeda? Kadang pesan besar itu butuh kejutan agar terdengar. Lebih baik membuat rakyat geger karena diingatkan daripada tenang tapi lupa pada Tuhan." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tawa itu memenuhi ruangan, membuat suasana yang tadinya tegang mencair seketika. "Abu Nawas, kamu memang cerdik. Kamu membuat satu kota heboh hanya untuk mengajarkan pesan bahwa kita harus kembali kepada Allah." Para menteri dan penasehat akhirnya ikut tertawa kecil, meski ada yang tampak tersipu malu. Bahkan menteri yang tadi berteriak pun hanya bisa menggerutu pelan. Dan keesokan harinya, kabar tentang penjelasan Abu Nawas menyebar lebih cepat daripada isu sebelumnya. Di pasar, para pedagang mulai membicarakannya dengan nada kagum. "Aku pikir Abu Nawas benar-benar murtad. Ternyata dia hanya ingin menyadarkan kita," ujar seorang pedagang sayur. "Memang ya, kita sering lupa bahwa uang dan kedudukan itu cuma titipan. Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuat kita ingat," sahut kawannya sambil tersenyum. Dan di dalam masjid, para ulama pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka kagum bagaimana pria itu bisa mengemas pelajaran penting dengan cara yang sederhana namun mengena. Dan sementara itu, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Seorang sahabatnya datang dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu suka membuat keributan seperti itu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kadang jika kita berbicara biasa-biasa saja, orang tidak akan mendengar. Tapi jika kita membuat mereka terkejut, barulah mereka sadar. Begitulah manusia, suka lupa kalau tidak diingatkan dengan cara yang berbeda."
Sahabatnya pun hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. Kamu ini memang ada rasa aja, Abu Nawas. Tapi aku akui, caramu selalu berhasil. Dari kejauhan pun terdengar suara anak-anak yang berlarian sambil berseru. Abu Nawas memang hebat, Abu Nawas memang cerdik. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menatap langit biru. Dalam hatinya ia berharap semoga apa yang ia lakukan bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja bersama para pengawalnya berkeliling kota Baghdad untuk melihat keadaan rakyatnya. Saat itu ia menyadari masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Baginda Raja lalu membagikan bantuan kepada mereka satu persatu. Ketika sedang memberikan bantuan, tiba-tiba datang seorang pengemis tua yang buta menghampirinya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini miskin dan juga buta Paduka. Mohon berilah saya bantuan Paduka, ujar si pengemis sambil meraba-raba dengan tongkatnya. Melihat keadaan si pengemis tua, hati Baginda Raja pun terenyuh. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau butuh sesuatu lagi, datanglah ke istana kek, ujar Baginda Raja dengan penuh belas kasih. Setelah selesai membagikan bantuan, Baginda Raja kembali ke istana dan berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu, masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta selain dia? Perintah Baginda Raja. Salah satu menteri berdiri dan menjawab, Ampun Paduka yang mulia, saya sudah memeriksa. Dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai itu. Baginda Raja merasa lega mendengar laporan itu. Namun tiba-tiba ia mendapatkan ide iseng untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata, Tuan Abu, Anda diperintahkan menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas yang penting untuk Anda, Tuan Abu. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas pun segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Baginda Raja langsung menyambutnya. Kemarilah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Aku ada tugas untukmu. Kalau berhasil, aku akan memberikan hadiah kepadamu, Abu Nawas. Ampun Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Besok, kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku. Titah Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas terkejut. Ia tahu ini adalah tugas yang tidak masuk akal. Setauku di kota Baghdad ini hanya ada satu orang yang buta. Kakek tua yang jadi pengemis itu, pikir Abu Nawas. Namun karena tak ingin mengecewakan Baginda Raja, ia akhirnya menerima tugas itu. Di rumah, Abu Nawas memutar otak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah berpikir keras, matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Mendadak ide brilian muncul di benaknya. Abu Nawas tersenyum lebar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas melilitkan handuk di kepalanya seperti sorban dan mulai berjalan melewati pasar. Penampilannya yang aneh itu tentu saja mengundang gelak tawa. Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Tanya seseorang sambil tertawa. Apa kamu sudah gila Abu Nawas? Handuk kau dipakai di kepala, sahut yang lain. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, kamu mau hadiah? Ikutlah aku ke istana. Karena tergiur hadiah, beberapa orang langsung setuju ikut dengannya. Begitu seterusnya. Setiap orang yang menertawakannya, ia ajak untuk ikut ke istana dengan iming-iming hadiah. Hingga akhirnya terkumpullah 99 orang yang mengikuti Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Baginda Raja yang melihat Abu Nawas dengan handuk melilit di kepalanya langsung tertawa terpinggal-pinggal. Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Tanya Baginda Raja sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum tenang. Ampun Paduka, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun bingung. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Bukankah hanya ada satu orang buta di negeri ini, Abu Nawas? Tanyanya penasaran.
Silakan Paduka lihat sendiri, jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja segera menemui mereka. Namun ternyata semua orang itu sehat dan bisa melihat. Dengan heran Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, mereka itu matanya normal. Mengapa kamu anggap mereka itu buta? Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab. Ampun Paduka, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Padahal sudah jelas saya memakai handuk. Nah, karena mereka tidak bisa melihat yang jelas di depan mata, maka saya anggap mereka itu buta Paduka. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, mereka itu kan cuma ada 99. Aku kan memerintahkanmu untuk mengumpulkan 100 orang buta. Nah, coba Paduka ingat-ingat. Tadi kan Paduka juga menanyakan hal yang sama. Jadi, Paduka termasuk salah satu dari mereka. Maka kenapa 100 orang buta Paduka? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Baginda Raja semakin terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas, yang kemudian sebagian besarnya ia bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah itu tak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya yang bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Lalu salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Dan keesokan harinya tanpa pikir lama-lama, si pemuda langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, saya minta tolong Tuan. Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," pinta si pemuda kepada Abu Nawas. "Memangnya apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Wah, masalahmu ini begitu berat anak muda. Saran saya sih perbanyaklah ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kamu sebaiknya menyatakan sebuah nadar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumah. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat si pemuda itu memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi ia mempunyai sebuah masalah. Saat hendak menunaikan nazarnya, ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal
kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama berpikir, ia menemukan sebuah ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual rumah dan kucing tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Dan sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Dan di kemudian hari, uang 10.000 dinar itu ia belikan rumah lagi untuk ditinggali. Pada suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. Pemuda, nazarmu sudah kau tunaikan belum? Tanya Abu Nawas. Oh, sudah Tuan Abu. Uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin, Tuan. Jawab si pemuda. Memang berapa yang kau sedekahkan? Tanya Abu Nawas kembali. Ya, semuanya Tuan Abu. Jumlahnya 1 dinar. Karena kan saya menjual rumah hanya seharga 1 dinar, Tuan. Balas si pemuda. Wah, kenapa bisa murah sekali itu? Tanya Abu Nawas heran. Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut, Tuan. Tapi harga kucingnya 10.000 dinar. Nah, uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi, kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, muka Abu Nawas pun memerah menahan amarah. Karena tak sepantasnya kita seorang hamba yang hina ini mencoba mengingkari ataupun mengakali janji kita kepada penguasa langit dan bumi. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ada tetangganya Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Nah, suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makan. Bisa nggak kamu membantuku? Pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. Oh, gampang itu. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu, jawab Abu Nawas. Katakan saja Abu Nawas, yang penting nafsu makanku kembali normal, tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, kamu bawa ke sini roti yang paling enak yang kamu simpan di rumahmu, perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah dan mengambil beberapa roti miliknya. Dan singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. Ini rotinya Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis.
Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya lagi sampai habis. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang kikir itu hanya bisa menatapnya. Kurang ajar Abu Nawas, ia memakan rotiku seenaknya. Batin Abu Jahil merasa tak rela. Lama-kelamaan sifat pelitnya itu tak bisa ia tahan. Ia tak rela rotinya dimakan Abu Nawas. Apalagi itu adalah roti yang paling enak yang ia punya. Ditambah ia jadi merasa lapar ketika melihat Abu Nawas melahap roti dengan sangat nikmat. Ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Sudah Abu Nawas, jangan kau makan semua. Aku juga lapar," kata Abu Jahil sambil memasukkan roti ke mulutnya. "Tuh kan, nafsu makanmu sudah balik," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran, mengapa hanya dengan cara seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskan bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang lain, selera makan kita akan menjadi bertambah. Kisah selanjutnya. Dikarenakan keledainya yang sering hilang-hilangan, Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk menjualnya. Di pagi hari, ia pergi ke pasar dengan niat untuk menjual keledainya. Setelah ia bertemu dengan beberapa orang yang hanya melakukan penawaran, akhirnya ia bertemu dengan seorang calon pembeli. Ia adalah seorang laki-laki yang tertarik untuk membeli keledai Abu Nawas. Setelah proses negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka sepakat untuk bertransaksi dengan harga 10 dinar. Uang diserahkan, keledai pun dibawa pulang. Setelah sebulan kemudian, si lelaki itu menemukan sesuatu yang tak cocok dengan si keledai. Dan ia berniat untuk datang kembali ke pasar dengan membawa keledai yang telah dibelinya itu dan meminta uangnya kembali. Tak butuh lama menunggu, Abu Nawas yang memang kebetulan sedang di pasar langsung dihampiri oleh si lelaki itu. Si lelaki pun mengutarakan niatnya. "Loh, kenapa? Emangnya ada yang salah dengan keledai ini?" tanya Abu Nawas. "Yah, Abu Nawas, keledai ini jalannya lambat banget. Udah gitu makannya banyak lagi. Padahal aku sudah mencoba berbagai cara, tapi dia nggak mau bergerak lebih cepat lagi," jawab si lelaki kesal. Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. "Tapi maaf nih, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan." Mendengar itu, si lelaki pun tak terima. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Ini sama saja kamu menipuku. Jual keledai tapi banyak kurangnya." "Loh, sebelumnya kamu kan sudah memeriksanya sendiri kan?" balas Abu Nawas. "Iya, memang benar. Tapi kan kamu nggak bilang kalau keledainya itu lambat dan boros," sahut si lelaki. "Ya memang keledai emang begitu, mau gimana lagi? Tapi bentar, aku ada ide," kata Abu Nawas. "Begini aja, aku kasih harga yang jauh lebih murah, 5 dinar aja, gimana?" usul Abu Nawas. Sejenak si lelaki terdiam, ia mencoba berpikir tentang harga si keledai itu. 5 dinar untuk seekor keledai yang lambat, ia merasa itu harga yang cocok. "Baiklah, aku setuju. Aku akan membelinya kembali dengan harga 5 dinar, jawab si lelaki. Setelah transaksi selesai, si lelaki pun pergi dengan membawa keledai itu kembali. Abu Nawas pun tersenyum puas. Tiba-tiba salah seorang teman Abu Nawas datang dan berkata, "Ya Abu Nawas, bodoh kamu ini. Kenapa dijual 5 dinar? Bukannya untung malah buntung. Padahal kan sudah laku 10 dinar. Sekarang malah kamu menjualnya 5 dinar. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ah, kamu kalau tahu susahnya menjual itu keledai. Ya dalam waktu sebulan kemarin itu, hitung-hitung aku hanya menitipkan keledai pada si lelaki itu. Aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberinya makan." Dengan cerdiknya, Abu Nawas berhasil mengelabui si lelaki dan tetap mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut.
kisah selanjutnya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia, Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu, engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Oh, tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat besar. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Nah, itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, baginda juga harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Gojo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda Raja Harun ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian baginda. Sebenarnya hamba sudah merasa bahagia duduk di sini, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah, baginda raja menyarankan. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini juga sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas? Tanya baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa.
kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal, diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang mengerikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka pun harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selain mencari kayu bakar, Abu Nawas juga mempunyai keahlian dalam berdagang. Bahkan tak nanggung-nanggung, berdagangnya bisa nyampe ke negeri seberang. Dengan kecerdikannya itulah ia selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Keberhasilan Abu Nawas ini membuat Abu Jahil merasa sangat iri. Tapi ya begitulah Abu Jahil, ia tidak hanya ingin tahu rahasia Abu Nawas, bahkan ia berniat menjatuhkan Abu Nawas dan mengambil alih semua keuntungannya. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Aku harus menggagalkan perjalanannya dan mengambil barang dagangannya." Dengan penuh rencana liciknya, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berpura-pura bersikap ramah. "Mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan nada penuh tipu muslihat. "Mau pergi ke negeri seberang untuk berdagang," jawab Abu Nawas. Melihat peluang ini, Abu Jahil pun langsung berkata, "Bolehkah aku ikut denganmu Abu Nawas?" Abu Nawas yang sudah mengenal kelicikan Abu Jahil langsung merasa curiga, tetapi ia tetap tersenyum. "Oh tentu boleh Abu Jahil, tapi ongkos perjalanan kamu tanggung sendiri ya." "Ah tenang saja Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh keyakinan, meskipun niat aslinya adalah mencuri keuntungan Abu Nawas dan menghancurkan usahanya. Mereka pun akhirnya menaiki kapal untuk menuju ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memperhatikan gelagat Abu Jahil yang mencurigakan. Ia seringkali terlihat mengintip ke ruangan penyimpanan barang, dan kadang-kadang terlihat berbicara dengan beberapa awak kapal dengan bisikan rahasia. Abu Nawas pun menyusun rencananya. "Kalau Abu Jahil berencana berbuat curang, aku pun harus lebih cerdik darinya," pikir Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas pun sengaja meletakkan karung yang tampak seperti berisi barang dagangan mahal di tempat yang mudah terlihat. Ia membuat Abu Jahil percaya bahwa itu adalah barang paling berharga miliknya. Dan benar saja, saat semua penumpang terlelap, Abu Jahil menyelinap ke ruangan penyimpanan dan mengambil karung tersebut. Dengan hati-hati ia berencana melemparkannya ke sekoci kecil yang sudah ia siapkan untuk kabur. Namun ketika ia membuka karung itu, Abu Jahil terkejut. Isinya bukan emas atau barang berharga, melainkan tumpukan batu dan pasir. Di saat yang sama, Abu Nawas sudah berdiri di belakangnya dengan senyum yang penuh arti. "Sedang apa kau Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun panik dan berusaha berbohong. Aku hanya memeriksa barangmu untuk memastikan tidak ada yang rusak Abu Nawas." Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. "Ah, jangan bohong Abu Jahil, aku sudah memperhatikanmu dari tadi." "Ingatlah Abu Jahil, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang kau curi akan membawa keuntungan Abu Jahil." Tepat saat itu, badai besar pun datang dan menghantam kapal. Ombak menghempas begitu keras hingga sekoci yang disiapkan Abu Jahil pun terbalik, membuatnya terlempar ke laut bersama batu-batu dari karung yang ia coba curi. Ia terombang-ambing di tengah ombak, berteriak minta tolong. Abu Nawas yang tetap tenang melemparkan tali untuk menolong Abu Jahil. "Pegang talinya Abu Jahil," seru Abu Nawas. Setelah berhasil menarik Abu Jahil kembali ke atas kapal, Abu Nawas berkata dengan bijak, "Jika kamu berniat mencuri rezeki orang lain, maka ombak kehidupan akan menghantammu lebih keras dari yang kau kira Abu Jahil.
Rezeki itu datang dari Tuhan dan tidak bisa kau ambil dengan licik. Abu Jahil pun hanya terdiam, basah kuyup dan ketakutan. Para penumpang yang menyaksikan kejadian itu pun tidak berkata apa-apa. Namun mereka semua bisa melihat kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini. Salah seorang dari mereka mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan hormat, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa tahu dia akan mencoba mencuri?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Ketahuilah, ketika seseorang dipenuhi iri hati, tindakannya akan mudah ditebak. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan membuatnya tersandung oleh rencana jahatnya sendiri." Para penumpang pun mengangguk penuh rasa kagum terhadap kecerdikan dan ketenangan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak berani lagi mencoba mengelabui Abu Nawas. Perjalanan hari itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya kejujuran dan ketenangan dalam menghadapi cobaan.